one touch, I could with you, with just one touch, I could be your with just one touch, I could with just one touch, I could be your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Sri Alia dengan NIM M2402091. Saya dari kelas 3B, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan penugasan mereview jurnal dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan. Baik, jurnal yang akan saya review di video kali ini yaitu judulnya Kasus Kematian Akibat Diklorvos dan Pentoat. Sumber jurnal ini itu berasal dari Indonesian Journal of Legal and Forensic Science tahun 2019. Kemudian penulis jurnal ini itu ada 4 orang. Penulis pertama itu ada Putu Nandi Artita, penulis kedua itu ada Nimet Widi Astuti, penulis ketiga itu ada Pandemet Nova Armitasari, penulis keempat itu ada Ima Gelgel Wirasuta. Kemudian tujuan dari penelitian jurnal ini itu untuk menganalisa kasus kematian seorang pria berumur 80 tahun di Tokyo, Jepang, yang kasus kematiannya ada dibahas pada jurnal ini. Kemudian metode penelitian pada jurnal ini itu menggunakan analisa toksikologi postmortem, di mana analisa toksikologi postmortem itu bertujuan untuk mendeteksi sebab akibat kematian pria tersebut apakah disebab akibatkan oleh obat-obatan terlarang atau alkohol. Kemudian variabel dan definisi operasional dari jurnal ini itu ada 3. Yang pertama itu ada senyawa diklorvos dan pentoat yang menjadi tersangka sebab akibat kematian pria berumur 80 tahun di Tokyo, Jepang ini. Kemudian yang kedua itu didapatkan konsentrasi atau dosis tinggi terhadap pencernaan senyawa diklorvos dan pentoat yang didapat pada tubuh pria tersebut. Yang ketiga kemudian ada efek toksik yang berhubungan dengan kematian pria tersebut. Efek toksiknya itu yaitu efek toksik sistemik. Kemudian analisis data. Analisis data pada jurnal ini itu menggunakan analisis data toksikologi forensik, yang dimana analisis datanya itu dibantu oleh analisis toksikologi postmortem dengan uji screening dengan prinsip immunochemical drug screening, kit triage DOA, dan juga uji screening pemastian atau konfirmasi dengan teknik HPLC-MS menggunakan sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Kemudian didapatkan hasil bahwa setelah melakukan uji screening dengan menggunakan teknik HPLC-MS, didapatkan hasil bahwa di sampel darah, urin maupun cairan pencernaan pada sampel korban tersebut ternyata hasilnya positif, bahwa didapat senyawa diklorvos maupun senyawa pentoat pada tubuh korban, sehingga pada pemeriksaan internalnya itu didapat bahwa darah jantung korban itu berwarna merah kehitaman dan mukosa eksofagusnya itu didenaturasi berwarna coklat dan bentuknya itu sudah tidak elastis atau tidak normal. Kemudian pada lambungnya itu didapat cairan kecoklatan yang baunya itu sangat menguap, yang dimana cairan tersebut berupa pentoat yang didapat pada lambungnya yang sudah dicerna oleh korban. Itulah yang menyebabkan kematian pada korban. Karena apa? Dia itu mencerna senyawa diklorvos dan pentoat, yang dimana diklorvos dan pentoat itu merupakan senyawa yang ada pada organofosfat, yang dimana organofosfat itu merupakan golongan pestisida yang sangat berbahaya, dimana diklorvos berada di golongan kelas 1B pestisida yang berbahaya. Kemudian pentoat berada di golongan kelas 1A pestisida yang sangat berbahaya. Itu yang menjadi sebab akibat kematian
pria 80 tahun di Tokyo, Jepang ini. Kenapa bisa? Karena organofosfat itu menyebabkan enzim yang namanya enzim asetilkolinesterase itu tidak dapat bekerja dengan baik. Dia itu memberhentikan kinerja asetilkolinesterase sehingga asetilkolin itu aktif terus, yang dimana itu merangsang sistem saraf, dimana asetilkolin itu kemudian menumpuk di sinap, yang sinap merupakan antar saraf, yang dimana itu membuat kinerja sistem saraf tidak berhenti. Sistem saraf itu terus bekerja secara aktif dan menyebabkan kerusakan dan kelelahan pada sistem saraf, sehingga bisa terjadi komplikasi pada organ vital lainnya, sehingga bisa berakibat fatal, yaitu berakibat fatal bisa menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Itulah yang menyebabkan kematian pada korban. Kemudian efek toksik yang berhubungan pada kasus kematian pria tersebut ini itu merupakan efek toksis sistemik, di mana efek toksik sistemik ini apabila xenobiotik atau zat asing itu masuk terabsorpsi masuk ke sirkulasi darah korban tersebut, kemudian senyawa diklorvos dan pentot itu terdistribusi ke sel-sel jaringan dalam tubuh korban, sehingga menyebabkan efek keracunan yang bisa menyebabkan kematian langsung pada korban. Kemudian tingkatan toksisitasnya itu berada di tingkatan toksisitas letal, di mana tingkatan toksisitas letal itu merupakan terjadi pada konsentrasi itu dosis, terjadi pada konsentrasi atau dosis yang tinggi yang bisa menyebabkan kematian secara langsung pada korban. Kemudian mengenai kelebihan pada jurnal ini itu saya sangat suka pada jurnal ini itu karena dia itu jelas dalam menguji supaya mengetahui kematian korban itu disebab akibatkan itu karena apa. Dia itu menggunakan analisis toksikologi postmortem, sehingga saya bisa tahu toksikologi postmortem itu bagaimana. Menggunakan juga uji screening, pemastian atau konfirmasi dengan teknik HPLC-MS dengan menggunakan sampel darah, urin, dan cairan pencernaan agar lebih mengetahui sebab akibat kematian korban tersebut. Kemudian kelemahannya itu pada jurnal itu tidak ada grafik, sehingga saya harus lebih mencernanya lagi lebih lama supaya lebih paham mengenai kasus kematian korban tersebut ini, karena tidak ada grafik. Kalau ada grafik pasti lebih mudah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Sri Alia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.